Episode 84. Benih sang CEO arogan. Siapa kamu? Tanya penjaga gerbang mansion Rahes saat melihat Berto berjalan menghampirinya. Saya utusan dari Tuan Rainer, saya diperintahkan oleh Tuan Rainer pada Tuan Rahes jika beliau akan menjemput Tuan Muda Arsen. Jawab Berto dengan lugas. Penjaga gerbang itu menolehkan kepalanya ke kanan kiri seolah sedang mencari sesuatu. Di mana Tuan Rainer? Tanya penjaga itu. Di sana. Berto menunjuk arah mobilnya yang tengah berhenti. Kau tidak menipu kami kan? Ujar penjaga itu dengan was-was. Silahkan kamu cek sendiri, saya tidak berani mengadu domba Tuan Rainer dan Tuan Rahes. Ucap Berto. Penjaga itu memberi kode pada temannya agar mengecek mobil tersebut. Dan temannya itu mengangguk dan segera melangkahkan kakinya mendekati mobil. Berto menyunggingkan senyum miringnya, melihat keberanian anak buah Rahes. Besar juga nyalinya mengganggu macan kawin, batin Berto. Demi apapun Berto wajib mengacungkan kedua jari jempolnya saat anak buah Rahes berhasil melarikan diri dari maut. Benar-benar harus diapresiasi keberaniannya. Di dalam mobil itu, Agatha terus menggerakkan buhnya. Saat hendak berpiano tiba-tiba. Tok-tok. Terdengar suara kaca jendela mobil mereka diketuk dari luar. Sontak Agatha dan Rainer langsung menoleh ke arah sumber suara. Siapa mas? Lirih Agatha, ia sampai mengurungkan niatnya untuk menggerakkan. Tidak tahu, biarkan saja. Ayo bergerak sayang, ujar Rainer. Namun lagi-lagi. Tok tok tok. Engsat, siapa yang berani mengganggu kesenanganku? Umpat Rainer geram. Lantas meminta istrinya itu turun dari. Sayang turun dan segera kenakan bajumu, titahnya. Tapi mas. Nanti kita lanjutkan setelah pulang jemput Arsen, Ucap Rainer membujuk istrinya. Dengan perasaan kesal Agatha langsung turun dan segera menyambar bajunya. Ia kenakan bajunya itu sambil terus mengerucutkan bibirnya. Sayang jangan marah, ujar Rainer. Ia kecup sekilas pelipis Agatha dan juga segera mengenakan kembali kemejanya. Setelah memastikan sang istri sudah berpakaian lengkap lagi, Rainer bergegas turun dari mobil. Siapa yang berani menggangguku sialan? Maki Rainer saat melihat anak buah Rahes yang tadi mengetuk kaca jendela mobilnya berdiri tak jauh dari tempat mobilnya terparkir. Saya tuan, sahutnya jujur. Bugegegehah. Rainer langsung melayangkan pukulan pada anak buah Rahes. Berani sekali kau menggangguku. Kau ingin ku lenyapkan sekarang bentak Rainer. Maafkan saya tuan, saya tidak bermaksud mengganggu Anda. Saya Hani. Ada apa ini? Rahes datang dan berjalan mendekati Rainer dan anak buahnya. Ajari anak buahmu itu sopan santun Rahes. Desis Rainer pada saudara kandungnya itu, kemudian ia berbalik badan dan masuk lagi ke dalam mobil. Han! Teriak Rahes memanggil asisten pribadinya. Ya tuan. Sahut Han yang berdiri tak jauh dari sana, ia berjalan mendekati tuannya. Bantu Berto berdiri dan bawa masuk ke mansion. Titahnya tegas. Han mengangguk, setelah itu ia melangkah mendekati Berto dan membantu anak buahnya itu berdiri lalu memapahnya masuk ke dalam mansion. Meskipun Rainer memukulnya hanya sekali tapi pukulan lelaki itu sangat kuat dan langsung mengenai titik vital kelemahannya. Rahes melirik ke arah mobil Rainer, sebenarnya bukan mobil Rainer tapi mobil miliknya yang ditukar oleh Han karena sewaktu itu kehabisan bahan bakar. Tok, tok. Rahes mengetuk pintu kaca mobil itu, seraya wajahnya mengintip ke dalam. Ia memberi Rainer kode agar segera membawa mobilnya itu masuk.
Rainer mengangguk dan lekas menyalakan mesin mobilnya lalu membawa mobil itu masuk ke dalam mansion Rahes. Dan Rahes segera melangkahkan kakinya menyusul Rainer. "Hati-hati sayang," ucap Rainer saat membantu istrinya turun dari mobil. "Makasih mas," ujar Agatha seraya berpegangan lengan sang suami. Rainer berdehem sambil menganggukkan kepalanya. "Ayo masuk," Rahes mengajak Rainer dan Agatha ke dalam mansionnya. Kemudian ia berjalan masuk duluan. "Ayo sayang," ajak Rainer. Agatha mengangguk, kemudian Rainer menarik tangan istrinya lalu menggenggamnya erat. Rainer membawa istrinya itu masuk ke dalam mansion Rahes dan mengajaknya duduk di sofa ruang tamu. "Di mana putraku?" tanya Rainer pada Rahes yang tengah duduk di minibar sambil menuangkan whisky ke dalam gelas. "Ada di kamar," jawab Rahes santai. "Kau meninggalkan putraku sendirian di kamar?" cetus Rainer. "Tidak, dia bersama seseorang. Minta istrimu ke atas jika ingin mengambilnya," kata Rahes lalu menyesap whisky-nya sedikit demi sedikit. "Ayo sayang." Rainer mengajak istrinya itu naik ke lantai atas, menuju kamar Rahes. Agatha mengangguk, lalu beranjak dari duduknya. Setelah itu Rainer merangkul posesif pinggang istrinya lalu membawanya ke lantai atas. Semua perlakuan Rainer pada Agatha tak luput dari pandangan mata Rahes. Lelaki itu tersenyum kecut melihatnya. Ia tak menyangka wanita yang pernah singgah di dalam hatinya itu kini sudah ia ikhlaskan menjadi kakak iparnya. "Berbahagialah kalian," lirih Rahes mendoakan keduanya. Sesampainya di depan pintu kamar Rahes, Rainer langsung membuka pintunya tanpa mengetuknya terlebih dahulu. Sontak seseorang yang Rahes maksud tadi langsung menolehkan kepalanya menatap ke arah pintu. Rainer seketika memicingkan matanya seraya mengangkat sebelah alisnya. Ia tahu siapa wanita yang duduk di sisi ranjang dan jari telunjuknya digenggam erat oleh Arsen. Agatha langsung berjalan mendekati wanita itu lalu meraih putranya. "Apa Rahes yang mengurungmu?" ujar Rainer bertanya pada wanita itu seraya menyandarkan bahunya di dahan pintu. "Iya," jawabnya. "Kau dokter yang menangani istriku sebelum kau memanggil dokter kaum rupa-rupa itu bukan?" tanya Rainer lagi memastikan. "Ya," sahutnya lagi cuek. Agatha menolehkan kepalanya menatap Rainer dan dokter wanita itu bergantian. "Mas kenal sama dokter ini?" tanya Agatha penasaran. "Tidak, hanya pernah melihatnya saja sayang," jawab Rainer tak ingin membuat istrinya itu salah paham. Dokter itu mengulurkan tangannya pada Agatha. Dan Agatha melirik sekilas tangan mulus milik dokter itu dengan ragu-ragu sebelum akhirnya ia membalas uluran tangan itu. Agatha, jelita. Episode 85. "Apa kau calon istri Rahes?" tanya Agatha setelah jabatan tangan itu terlepas. Jelita menggelengkan kepalanya pelan, ia menatap Agatha dengan wajah sendu. "Aku bukan calon istri Tuan Rahes, aku hanya menggantikan pamanku yang bekerja sebagai dokter pribadi di mansion Tuan Rahes," jawab jelita lirih. "Lalu kenapa Rahes mengurungmu di sini?" Agatha bertanya lagi, ia benar-benar penasaran. "Aku tidak tahu, saat aku baru saja keluar dari pelataran rumah sakit setelah jam praktikku selesai tiba-tiba ada orang yang membungkam mulutku dari belakang. Seketika itu aku tak sadarkan diri, setelah aku terbangun tiba-tiba sudah ada di kamar pribadi Tuan Rahes," ucap jelita menceritakan apa yang dia alami. Agatha langsung melirik menatap suaminya, dan Rainer hanya mengendikkan bahunya. Jelita meraih tangan Agatha lalu menggenggamnya. "Bisakah kamu membantuku keluar dari sini? Tapi, aku mohon, orang tuaku pasti khawatir dan bingung mencariku." Jelita memohon seraya menatap Agatha dengan penuh harap. Agatha melirik Rainer, ternyata suaminya itu sudah tidak ada di sana. Mungkin dia turun ke lantai bawah. Kemudian Agatha menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan.
Maaf Jelita, aku tidak berani ikut campur urusan Rahes, tapi aku akan coba berbicara dengan suami supaya dia membujuk Rahes agar mau melepaskanmu. Ucap Agatha merasa tak enak hati dengan Jelita. Agatha akui wanita di hadapannya ini memang wanita yang sangat cantik, kulitnya yang putih mulus dan halus seperti dirinya. Pakaian yang Jelita kenakan pun sangat sopan, dan bagian kepala wanita itu tutupi dengan kain hijab. Agatha menyebut Jelita ini adalah jelmaan dari bidadari. Aku mohon, bantu aku keluar dari sini. Pinta Jelita memohon dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Maaf Jelita, tapi, sayang, ayo kita pulang. Rainer datang dan menyela ucapan istrinya. Agatha dan Jelita menoleh ke arah pintu, secepatnya Jelita langsung menghapus air matanya yang tak sengaja luruh dari pelupuk mata coklatnya. Iya mas, sahut Agatha. Kemudian ia berdiri dari duduknya seraya menggendong Arsen. Tapi sebelum itu Agatha menatap Jelita yang juga menatapnya dengan penuh harap. Agatha mengusap lembut lengan Jelita sambil berucap. Aku akan mencoba membantumu sebisaku, tapi jangan terlalu menaruh harapan padaku, Ucap Agatha lirih, setelah itu ia berbalik badan dan melangkahkan kakinya menghampiri sang suami. Rainer dengan sigap langsung mengambil alih Arsen dari gendongan Agatha. Kemudian sebelah tangannya merangkul pinggang istrinya dan mengajaknya turun ke lantai bawah. Rahes, kami pulang dulu, tukas Rainer pada adiknya yang masih setia duduk di kursi minibar. Rahes menganggukkan kepalanya pelan. Setelah itu Rainer langsung menuntun Agatha keluar dari mansion Rahes. Tuan Rainer, teriak Han memanggil Rainer dari ambang pintu. Seketika Rainer langsung menghentikan langkah kakinya, Han segera berlari mendekati Rainer lalu menyerahkan kunci mobil pada lelaki itu. Rainer mengerutkan keningnya bingung sambil menatap kunci mobil itu tanpa berniat mengambilnya dari tangan Han. Kunci apa ini? Tanya Rainer pada Han. Maaf tuan, sebenarnya waktu itu saya meminjam mobil Anda. Ucap Han jujur. Mobil? Mobil yang mana? Tanya Rainer lagi. Mobil sport berwarna merah yang sama seperti milik Tuan Rahes, tuan. Jawab Han. Rainer terdiam mengingat-ingat koleksi mobilnya yang sama dengan milik Rahes. Ia tak tahu jika mobilnya ditukar dengan mobil Rahes, karena Jerry pun juga tak memberitahunya. Lagi pula kalau seandainya Rahes ataupun Han menginginkan salah satu koleksi mobilnya pun akan ia berikan dengan sukarela. Apa maksudmu mobil sport Bugatti? Ujar Rainer memastikan Han menganggukkan kepalanya. Iya tuan. Ambil saja mobilnya untukmu, lagi pula aku bisa membelinya lagi nanti. Ucap Rahes dengan begitu sombongnya. Tapi maaf tuan, saya juga sudah memiliki mobil itu. Tukas Han menolak. Terserah, kau berikan saja pada kekasihmu juga tak masalah. Sahut Rainer. Setelah itu ia segera mengajak Agatha masuk ke dalam mobil yang Berto kendarai tadi. Mobil berwarna hitam bermerek Rolls-Royce keluaran terbaru. Berto yang setia menunggu tuannya sembari mengobrol dengan anak buah Rahes, seketika langsung berdiri ketika melihat kedatangan tuannya. Ia dengan sigap langsung membukakan pintu mobil untuk Rainer dan istrinya. Hati-hati sayang, ucap Rainer lembut seraya membantu Agatha naik ke dalam mobil yang tinggi itu. Terima kasih mas, ujar Agatha. Sama-sama sayang. Setelah memastikan sang istri duduk dengan nyaman, barulah ia menyerahkan Arsen pada mominya. Kemudian Rainer menutup pintu mobilnya lalu setengah berlari mengitari setengah badan mobil ikut masuk dan duduk di samping istrinya. Setelah itu Berto juga menyusul masuk dan duduk di kursi kemudi. Pulang ke mansion. Titah Rainer pada Berto. Baik tuan. Sahut Berto, ia langsung menyalakan mesin mobil dan menginjak pedal gasnya. Perlahan mobil yang Berto kendarai melaju pergi meninggalkan pelataran mansion Rahes. Sesaat setelah Rainer keluar dari mansionnya,
Rahes langsung beranjak dari duduknya dan melangkahkan kakinya naik ke lantai atas menuju kamarnya. Tanpa mengetuk pintu kamarnya terlebih dahulu, Rahes langsung membukanya. Dilihatnya Jelita tengah duduk di kursi balkon seraya menekuk kedua lututnya dan menatap ke arah luar. Rahes segera berjalan mendekatinya lalu duduk di samping Jelita. Sontak Jelita menolehkan kepalanya dan menurunkan kedua kakinya seraya menggeser tubuhnya. "Jangan berlama-lama duduk di sini, sebentar lagi hujan akan turun nanti kau bisa kedinginan," ucap Rahes sambil mengeluarkan bungkus rokoknya dari dalam saku celana formalnya. Kemudian ia ambil sebatang rokok itu lalu ia selipkan di sela-sela jari tengah dan telunjuknya. "Tuan, salah saya apa? Kenapa Anda menculik dan mengurung saya?" ujar Jelita dengan suara yang bergetar menahan tangis. Rahes tidak langsung menjawab ucapan Jelita, ia justru mematikan korek api di ujung rokoknya. Kemudian ia menyesap benda nikotin itu kuat-kuat, lalu Rahes hembuskan asapnya ke depan. "Aku tak menculik dan mengurungmu dokter," jawab Rahes. "Justru aku menyelamatkanmu," imbuhnya tanpa menoleh menatap wajah cantik wanita yang duduk di sampingnya itu. Jelita mengerutkan keningnya bingung. "Maksud Tuan menyelamatkan saya?" Cicit Jelita. Rahes kembali menyesap nikotin itu lalu mengeluarkan asapnya melalui sela bibir dan hidungnya. "Kau akan tahu sendiri jawabannya nanti." Setelah mengatakan itu Rahes langsung beranjak dari duduknya dan berbalik badan menatap Jelita dengan lekat-lekat. "Masuklah, hujan akan turun sebentar lagi. Jangan sampai kamu sakit," ucap Rahes. Setelah itu ia melangkahkan kakinya keluar dari kamarnya. Sekarang kamar yang biasa ia tempati menjadi tempat tidur Jelita. Itu memang atas kemauannya sendiri. Masalah ia tidur, Rahes bisa tidur di mana saja. Lagi pula mansionnya memiliki banyak kamar bukan? Episode 86. Sesampainya di pelataran mansion, Jerry yang sedari tadi menunggu kedatangan tuannya pun seketika langsung berdiri dari duduknya. Mobil Rolls-Royce berwarna hitam itu pun berhenti tepat di depan Jerry berdiri. Berto segera turun dan membukakan pintu untuk Rainer. "Tuan," sapa Jerry yang berdiri di belakang Berto. "Bawa Arsen masuk ke dalam kamarnya Jer," perintah Rainer seraya menyerahkan Arsen pada Jerry. Jerry mengangguk dan lekas meraih Arsen dan menggendongnya kemudian ia masuk terlebih dahulu untuk menaruh Arsen ke dalam kamarnya. Setelah itu barulah Rainer turun dari mobil dan sedikit berlari mengitari setengah badan mobil lalu membuka pintu tempat Agatha duduk. Istrinya itu sudah terlelap tidur saat masih dalam perjalanan. Mungkin karena efek hamil muda jadi membuat Agatha mudah lelah dan mengantuk. Dengan hati-hati Rainer menggendong Agatha ala bridal style lalu membawanya masuk ke dalam mansion. Sesampainya di depan pintu kamarnya, Rainer sedikit kesusahan untuk membuka pintunya. "Heli kau!" teriaknya memanggil anak buahnya yang saat itu tengah berjaga di dekat anak tangga. "Ya Tuan, Anda memanggil saya?" tanyanya. Kemarilah dan bantu aku membuka pintu kamar ini," titah Rainer. Anak buah itu mengangguk dan segera berjalan menghampiri Rainer, kemudian ia membantu tuannya itu membuka pintu kamarnya. Setelah pintu kamar itu terbuka, Rainer langsung melangkahkan kakinya masuk dan meminta anak buahnya segera kembali ke tempatnya tadi. Setelah itu Rainer segera membaringkan Agatha dengan hati-hati di atas ranjang. "Kap." Rainer mencium kening Agatha dengan penuh kasih sayang. "Mimpi indah Momi." Setelah itu Rainer langsung melepas flat shoes yang Agatha kenakan lalu menarik selimut untuk menutupi tubuh istrinya. Kemudian Rainer berbalik badan dan melangkahkan kakinya keluar dari kamarnya. "Tuan," sapa Jerry yang baru saja keluar dari kamar sebelah setelah menidurkan Arsen. "Apa putraku tidur?" tanya Rainer pada Jerry. "Iya Tuan," jawab Jerry. Rainer berdehem, kemudian ia berjalan menuruni anak tangga dan Jerry mengikutinya dari belakang.
Jer, panggilnya. Ya Tuan. Sahut Jerry. Kau sudah kumpulkan seluruh anak buah Golden Eagle? Tanyanya. Sudah Tuan. Tapi Tuan, apa Anda yakin ingin mengambil keputusan ini? Ujar Jerry ragu-ragu. Rainer mendudukkan dirinya di sofa ruang tamu seraya menghela nafas kasar. Aku sudah mengambil keputusan ini dengan matang Jer, aku hanya mengalihkan kepemimpinan mafia Golden Eagle padamu. Dan aku masih bisa memantaunya dari balik layar. Tukas Rainer menjelaskan. Baik Tuan, jika itu keinginan Anda, saya juga mungkin tidak mampu sekuat Anda dalam memimpin klan mafia Golden Eagle. Ucap Jerry. Mendengar itu Rainer menyunggingkan senyum miring khasnya, bukan bermaksud meremehkan Jerry. Tapi kekuatan dan ketangkasan Jerry tak perlu diragukan lagi. Rainer yakin, jika mafia Golden Eagle akan semakin kuat di tangan Jerry. Sekarang panggil seluruh anak buah kemari, aku mengumumkannya sekarang. Aku juga tidak bisa meninggalkan istri juga putraku sendirian di mansion jika aku harus datang ke markas. Perintah Rainer. Baik Tuan, Jerry mengangguk lalu berbalik badan dan segera memanggilkan seluruh anak buah Golden Eagle. Sembari menunggu Jerry memanggil para anak buahnya, Rainer lantas berdiri dari duduknya berjalan menuju mini bar di samping ruang makan. Ia mengambil sebotol whisky dan gelas kaca kristal. Setelah itu ia membawa benda itu kembali ke ruang tamu. Rainer buka tutup botol minuman beralkohol itu lalu ia tuangkan ke dalam gelas kristal yang ia bawa tadi. Sedikit demi sedikit Rainer teguk minuman itu sembari Jerry kembali. Seketika seulas senyuman tipis tersungging di wajah tampannya kala mengingat pernikahannya dengan Mariska dulu. Sialan, bagaimana bisa aku dulu sangat mencintai wanita itu, umpat Rainer lirih memaki dirinya sendiri. Tak berselang lama Jerry kembali datang dan di belakangnya diikuti oleh para anak buah Rainer yang berjumlah 100 orang. Itu baru separuh dari jumlah keseluruhan anak buahnya. Tuan, saya membawa mereka sebagai perwakilan. Ucap Jerry. Rainer menoleh menatap para anak buahnya bergantian. Selamat malam Tuan Rainer. Sapa mereka serempak. Sahut Rainer berdehem, ia lalu menaruh gelas kristal yang ia pegang. Setelah itu Rainer beranjak dari duduknya dan melangkahkan kakinya mendekati Jerry yang berdiri tepat di depan para anak buahnya. Rainer menarik bahu Jerry agar berbalik badan menghadap para anak buah itu. Rainer berdehem sebelum mulai berbicara. Aku mengumpulkan kalian kemari karena ada hal penting yang akan aku umumkan. Mulai sekarang kepimpinan mafia Golden Eagle akan aku alihkan di bawah tanggung jawab Jerry. Ucap Rainer dengan lantang dan tegas. Para anak buahnya pun seketika langsung saling lempar pandang, sebelum akhirnya buka suara. Baik Tuan Rainer, sahut mereka serempak, menyetujui keputusan tuannya itu. Rainer menepuk pelan bahu Jerry. Jadilah pemimpin yang bisa diandalkan Jer, mulai sekarang seluruh anak buah Golden Eagle adalah tanggung jawabmu. Tingkatkan lagi kemampuan dan kekuatan klan mafia ini. Aku percayakan Golden Eagle di tanganmu. Baik Tuan, saya berjanji akan membawa klan mafia Golden Eagle menjadi klan mafia paling kuat dan ditakuti. Ucap Jerry berjanji. Aku percaya padamu. Setelah mengatakan itu Rainer segera melangkahkan kakinya meninggalkan ruang tamu dan kembali naik ke lantai atas. Ceklek. Rainer membuka pintu kamarnya dengan pelan, takut akan mengganggu tidurnya. Sayang. Pekik Rainer terkejut saat melihat Agatha duduk di tepian ranjang seraya menyilangkan kedua tangannya di depan dada sambil mengerucutkan bibirnya menatap ke arah Rainer dengan kesal. Mas dari mana? Kenapa aku ditinggal sendirian? Rajuk Agatha. Rainer terkekeh gemas dengan tingkah istrinya, ia pun berjalan mendekatinya kemudian berlutut di depan wanita itu. Tangannya meraih jemari lentik Agatha lalu menggenggamnya erat. Kap-kap.
Rainer kecupi kedua punggung tangan halus dan putih itu secara bergantian. Kemudian ia mendongak menatap Agatha sambil mengulas senyum tipis. "Maaf sayang, tadi Mas ada urusan sebentar," ucap Rainer lembut. Agatha memalingkan wajahnya menatap balkon. Kali ini ia benar-benar hanya karena gara-gara masalah sepele. Astaga, hormon ibu hamil memang meresahkan, batin Rainer. La kemudian menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan. "Sayang," panggil Rainer dengan nada rendah dan lembut. "Jangan marah dong, mau es krim?" Tawarnya mencoba membujuk bumilnya. "Gak mau," sahut Agatha ketus. "Permen," tawarnya lagi. Agatha menolehkan kepalanya menatap Rainer tajam. "Mas pikir aku anak kecil yang bisa mempan dibujuk-bujuk dengan makanan begitu?" Omel Agatha. "Terus sayang maunya apa?" Demi apapun, Rainer harus ekstra sabar menghadapi istri kecilnya ini." Seulas senyum miring terbit dari wajah cantik Agatha. Ia menatap Rainer sambil mengangkat sebelah alisnya. Glek. Rainer menelan ludahnya susah payah ketika ditatap seperti itu oleh istrinya. "Oh my god, jangan sampai istriku bertingkah macam-macam. Habislah riwayatku."